Kesibukan Anda dalam berbicara janganlah melebihi kesibukan Anda dalam berpikir. Anda tidak akan menjadi bijaksana jika kesibukan Anda itu banyak bicara. Maka sibukkan diri Anda dalam berpikir. Dengan itu menjadikan Anda banyak tahu, dan dengan banyak tahu menjadikan Anda bijaksana. By Thales. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, salam sejahtera untuk kita semua. Thales, itulah bahasan kita pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Thales merupakan sosok bijaksana. Selain dikenal sebagai filsuf, dikenal juga sebagai sosok negarawan, astronom, sekaligus matematikawan Yunani. Jejak kehidupan Thales ditemui pada beberapa catatan. Beberapa sumber juga menunjukkan Thales telah meramalkan terjadinya gerhana matahari pada 28 Mei tahun 585 sebelum Masehi. Thales diperkirakan lahir di kota Miletus pertengahan 625 sebelum Masehi. Dari banyak sejarawan yang melakukan penelusuran tentang Thales menunjukkan bahwa Thales merupakan keturunan Fenisia, terbuang dari Fenisia dan terdaftar sebagai warga negara di Miletus, kota Yunani kuno di pesisir barat Anatolia, kini menjadi provinsi Aydin, Turki. Meskipun belum ada referensi yang kuat, Thales diceritakan pernah melakukan sebuah perjalanan hingga ke Turki. Dia memiliki penguasaan dalam hal bidang matematika, teknik observasi, eksperimen, dan superposisi dan deduksi. Dengan itu dia dikenal sebagai ahli matematika pertama. Meskipun masih perdebatan, namun tetap menduduki posisi itu karena belum ada catatan tentang matematika sebelumnya. Dalam catatan Aristoteles pernah ditemui menceritakan tentang Thales dalam melakukan prediksi bahwa panen akan membaik. Bagaimana Thales memberikan pesan kepada orang-orang tentang pentingnya filsafat. Thales diceritakan memesan mesin cetak dengan harga murah sebelum panen tiba dan menyewakan harga tinggi saat banyak permintaan. Thales of Miletus adalah filsuf, matematikawan, dan astronom terkenal. Nasihatnya yang luar biasa yaitu kenali dirimu. Thales mengambil peranan yang luar biasa dalam menjelaskan fenomena alam. Penjelasan-penjelasan yang menggantungkan pada kehendak dewa-dewa atau penjelasan berisi fitur yang tidak biasa yang penuh dengan kebiasaan aneh atau queer dikikis habis oleh Thales. Thales hadir dalam menjelaskan fenomena alam melalui hipotesisnya yang lebih rasional dengan menunjuk pada alam itu sendiri. Dia tidak beranggapan bahwa terjadinya gempa bumi karena keinginan supernatural atau ajaib yang tidak dapat diterangkan dengan akal sehat. Thales menjelaskan itu dengan sebuah hipotesis yang mengatakan bahwa bumi mengapung di atas air, sementara gempa bumi itu diakibatkan goncangan gelombang. Pemikiran Thales yang berusaha tidak menghubungkan antara gejala alam dengan dewa, paling tidak bahwa kondisi itu mengajak orang-orang berpikir kritis, menjelaskan fenomena alam dengan cara yang lebih diterima oleh akal manusia. Thales dikenal karena gagasannya yang luar biasa. Dalam tradisi Yunani, Aristoteles menyebutnya sebagai filsuf, juga mendapatkan pengakuan bahwa dirinya sebagai bapak ilmu pengetahuan dan juga dikenal sebagai sosok manusia pertama yang terlibat dalam filsafat ilmiah. Ada banyak catatan Aristoteles yang menjelaskan tentang Thales. Salah satu tulisan Aristoteles yang menjelaskan tentang Thales yang mengatakan bahwa apa yang disampaikan Thales mengajak untuk memahami bagaimana mengetahui sesuatu. Thales dikenal sebagai filsuf. Dia menjadi sosok yang mendobrak mitos, merubah pengetahuan dari mitos ke logos. Dia berusaha membuktikan fenomena alam dengan menggunakan logika dan sains. Dia menjelaskan ketidakpuasan akal dalam menerima mitos dan dongeng. Keteraturan dan ketertiban yang terjadi di alam semesta ini menyimpan tanda tanya bagi Thales, yang kemudian mendorong dia untuk mengetahui banyak hal tentang alam
alam semesta ini. Secara umum, dia mempertanyakan apakah yang asli sebagai substansi yang tidak berubah dan mendasari semua perubahan dalam alam semesta. Kemampuan Thales dalam berpikir secara logika dan rasional menjauhkan dia dari hal-hal yang berbau mitos yang tidak bisa diterima oleh akal manusia, membebaskan manusia dari belenggu mitos. Pemikiran Yunani yang awalnya dikuasai oleh mitologi mendapat kebaruan setelah kehadiran Thales, sehingga dia dianggap sebagai orang pertama yang berfilsafat hingga diberi gelar sebagai Bapak Filsafat. Ia berhasil menjelaskan dunia dan segenap fenomena di dalamnya berdasar pada rasio manusia. Tidak sedikit pemikiran yang diwariskan sepanjang perjalanan hidupnya. Pandangannya tentang air sebagai prinsip dasar segala sesuatu, pandangannya tentang jiwa, teorema Thales, hingga pada pandangan politik. Thales yang diakui sebagai father of philosophy mengembangkan filsafat kosmologi, mempertanyakan asal mula, sifat dasar, dan struktur komposisi dari alam semesta. Air sebagai prinsip dasar segala sesuatu merupakan gagasan populer Thales tentang pembentukan alam semesta. Semua berasal dari air sebagai materi dasar kosmis. Thales memiliki pandangan tentang alam semesta. Dia mengatakan bahwa air menjadi pangkal dan dasar atas segala yang ada di alam. Air sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Alam terbentuk dari air, dan air menjadi komponen utama pembangunan alam, dan air sebagai pembentuk alam. Pandangannya yang mengatakan air menjadi pangkal dan dasar atas segala yang ada di alam, atau air sebagai prinsip dasar atas segala sesuatu, tidak lepas dari pengalamannya bahwa air merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan di bumi. Untuk bertahan hidup, manusia membutuhkan air, termasuk tumbuhan dan hewan. Ada banyak kasus yang menggambarkan bahwa air benar merupakan kebutuhan untuk kehidupan, sehingga air menjadi prinsip utama, bahkan air menjadi segala-galanya di alam semesta ini. Menganggap bahwa air merupakan sumber kehidupan di alam, Thales berusaha meyakinkan bahwa air adalah prinsip dari segala sesuatu. Pendapat Thales tentang pembentukan alam ini berkontribusi dalam perkembangan teori dan sains. Mulai dari air, api, angin, dan tanah sebagai elemen utama pembentukan alam semesta, dan pandangan selanjutnya yang mengatakan material pembentukan semesta itu tidak bisa lagi terbagi, hingga pada pandangan yang mengatakan bahwa atom adalah materi terkecil yang tidak terbagi. Pandangannya tentang jiwa. Di samping pemikirannya yang mengatakan bahwa air merupakan prinsip utama dalam pembentukan alam semesta, Thales juga memiliki pandangan tentang jiwa. Dia berpandangan bahwa segala sesuatu di jagat raya ini memiliki jiwa. Teorinya tentang materi yang berjiwa ini disebut dengan helezoisme. Menurut Thales, jiwa tidak hanya ada di dalam benda hidup, namun juga ditemukan dalam benda mati. Pendapat Thales itu didasarkan pada Ledosthenes, magnet yang menggerakkan besi dan mengatakan memiliki jiwa. Pandangan ini dilanjutkan Aristoteles yang mengatakan bahwa jiwa sebagai prinsip kehidupan. Jiwa memberi petunjuk terhadap materi yang membuatnya hidup, memunculkan gerak animasi, serta kekuatan bertindak. Terlepas pada beberapa kesalahan yang dilakukan, namun Thales difahami sebagai sosok yang mencari sesuatu yang lebih umum sebagai substansi pikiran universal. Teorema Thales sebagai seorang matematikawan, dia telah menggunakan geometri, salah satu cabang tertua dalam keilmuan matematika. Keilmuan matematika yang berkaitan dengan sifat ruang seperti jarak, bentuk, ukuran, dan posisi relatif dari gambar. Teorema Thales menjelaskan bahwa sebuah lingkaran terbagi dua sama besar oleh diameternya. Sudut bagian dasar dari sebuah segitiga sama kaki adalah sama besar. Jika ada dua garis lurus bersilang, maka besar kedua sudut yang saling berlawanan akan sama. Sudut yang terdapat di dalam setengah lingkaran adalah sudut siku-siku. Sebuah segitiga terbentuk bila bagian dasarnya serta sudut-sudut yang bersinggungan dengan bagian dasar tersebut. Thales menghitung ketinggian piramida
piramida dan jarak kapal dari pantai kala itu. Thales juga dikenal sebagai orang pertama yang dikaitkan dengan penemuan matematika. Thales dikenal memahami segitiga dan segitiga siku-siku yang serupa. Dalam sebuah kisah diceritakan tentang Thales mengukur ketinggian piramida dengan bayangannya pada saat bayangannya sendiri sama dengan tingginya. Segitiga siku-siku dengan dua kaki yang sama adalah segitiga siku-siku 45 derajat yang semuanya sebangun. Panjang bayangan piramida yang diukur dari pusat piramida pada saat itu pasti sama dengan tingginya. Teorema Thales menunjukkan jika A, B, dan C adalah titik-titik berbeda pada garis lingkaran yang diameternya garis AC, maka sudut ABC adalah siku-siku. Thales dikenal sebagai orang pertama di dunia barat yang menerapkan deduktif pada geometri. Thales juga dikenal sebagai sosok pertama menggunakan penalaran deduktif, sebuah jalan pemikiran menggunakan argumen-argumen deduktif untuk beralih dari premis-premis yang ada. Kesimpulan-kesimpulan yang mestinya benar apabila premis-premisnya benar. Sebuah proses menarik kesimpulan dari sebuah premis umum. Suatu kesimpulan menjadi valid secara deduktif jika kesimpulannya mengikuti secara logis dari premis-premisnya. Semua argumen itu menjadi benar atau valid jika semua premisnya benar. Premis memberikan dukungan deduktif pada sebuah kesimpulan. Semisal kesimpulan premis bahwa semua manusia fana dan Thales adalah seorang pria, kesimpulan Thales adalah fana, maka secara deduktif valid. Terkait dengan pandangan politik Thales, ditemui beberapa catatan terutama saat memberikan sebuah nasihat kepada orang-orang Ionia kala itu yang diketahui berada pada posisi terancam atas keberadaan kerajaan Persia. Pada saat itu, Thales memberikan saran agar dilakukan pembentukan pusat pemerintahan dan administrasi bersama di kota Teos, posisi sentral di seluruh Ionia. Kota-kota yang ada dijadikan sebagai distrik atau keseluruhan sistem pemerintahan Ionia. Artinya bahwa Ionia saat itu menjadi polis, bersatu dan tersentralisasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.